Halo teman-teman, balik lagi dengan ASBim di sini. Akhirnya pada chapter ini kita diperlihatkan mata Loki yang selama ini ditutup oleh perban. Pada analisis kali ini, gua akan berfokus membahas mata Loki. Apa kira-kira kekuatan istimewanya dan apakah ada hubungannya dengan penghancuran Red Line? Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Reza, Niken, Seras, dan Ghibli karena sudah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Seperti biasa kita mulai dari cover story dulu ya. Masih seperti cover story sebelumnya, di cover story chapter kali ini tidak ada informasi penting yang bisa dianalisis lebih lanjut. Di sini terlihat Yamato kembali bertemu dengan Kiku yang sekarang sudah menjadi daimyo di Ringo. Kalau kalian perhatiin lokasinya, Yamato dan Kiku terlihat berada di pemakaman abadi yang ada di Ringo. Ini adalah lokasi di mana Izo, Azura, Damios, dan bahkan Ryuma dimakamkan. Sepertinya Kiku mengunjungi makam ini untuk memberi hormat kepada para leluhur setelah menjadi daimyo di Ringo. Oke, kita lanjut ke cerita utama ya. Melanjutkan dari chapter sebelumnya di flashback masa lalu Harald, chapter 1153 dibuka dengan informasi baru bahwa ternyata Dory dan Brogy adalah teman masa kecil Harald. Mereka bertiga dikenal sebagai anak yang sangat nakal dan sering banget membuat kekacauan. Kita bisa melihat di background panel ini ada seorang ibu-ibu yang kelihatannya udah jengkel banget sama tingkah bocil-bocil ini. Singkat cerita, Harald sudah tumbuh dewasa dan jadi raksasa yang sombong banget. Di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Ban, Oda memperkenalkan seorang wanita bernama Ida. Dia sedang dikurung di sebuah sirkus dan dijadikan sebuah tontonan. Kesal karena saudara raksasanya diperlakukan seperti itu, Harald akhirnya menyerang Kerajaan Ban demi menyelamatkan Ida. Bukannya mendapatkan ucapan terima kasih dari Ida, Harald justru mendapatkan tamparan yang benar-benar merubah hidupnya. Pertanyaan kita pada chapter sebelumnya ternyata langsung dijawab di chapter ini. Ida adalah seorang wanita yang merubah Harald dari barbar dan brengsek menjadi seseorang yang sangat cinta perdamaian. Bahkan jika kita analisis nama dari Ida, sepertinya Oda terinspirasi dari nama Nordik kuno bernama Idun. Diketahui Idun adalah seorang penjaga apel keabadian yang terkenal karena kelembutan dan kebaikan hatinya. Nah, jadi cocok banget dengan sosok Ida yang ditampilkan di chapter ini. Singkat cerita, setelah berlayar bersama Ida menyebarkan kebaikan, Harald kembali ke Elbaf dan mengatakan bahwa dirinya ingin menebus seluruh dosa yang dilakukan para raksasa di masa lalu. Dia akan melakukan perjalanan keluar Elbaf dan berusaha membangun hubungan baik serta mempelajari budaya-budaya mereka. Intinya seperti yang kalian tahu, Harald ingin membuat negeri Elbaf menjadi cinta perdamaian. Nah, menariknya di tengah-tengah pidato kita bisa melihat ada sesosok Pandaman. Oke, lanjut. Di tengah perjalanan untuk membangun hubungan baik dengan negara lain, Harald jatuh cinta dengan Ida dan punya anak bernama Hairudin. Sayangnya karena Ida bukan keturunan murni raksasa kuno, pernikahan mereka tidak bisa diakui dan Hairudin gak diizinkan berada di dalam keluarga kerajaan. Oke, lanjut. Singkat cerita, para tetua Elbaf memperkenalkan Estrid kepada Harald. Estrid adalah seorang bangsawan yang memiliki darah murni raksasa kuno. Dalam perkenalannya, Estrid juga memberikan hadiah kepada Harald berupa kuda Asura yang dikenal sebagai kuda pembawa keberuntungan. Kuda berkaki 8 ini mungkin terinspirasi dari kuda legendaris bernama Sleipnir dari mitologi Nordik. Pada mitologi tersebut, Odin diketahui menggunakan kuda ini untuk melintasi 9 dunia yang ada di Yggdrasil karena kuda ini terkenal dengan kecepatannya. Oke, singkat cerita, Harald menikah, Estrid hamil dan punya anak bernama Loki. Info tambahan sedikit, setelah Loki lahir nggak lama kuda Asura ini juga mati. Oke, anyway, kelahiran Loki jadi salah satu momen paling menarik di chapter kali ini. Ketika melihat wajah anaknya, Estrid shock karena Loki terlihat seperti iblis. Di panel ini akhirnya kita bisa melihat mata Loki yang sebelumnya selalu ditutupi oleh perban. Nggak sudi punya anak mirip iblis, Estrid langsung memutuskan untuk membuang Loki. Menariknya, dalam budaya Nordik yang
menjadi inspirasi Oda dalam arc Elbaf, ternyata orang Nordik kuno memang diperbolehkan untuk membuang anak mereka apabila terlahir dengan cacat bawaan atau memiliki ramalan akan membawa sial. Anak-anak seperti ini biasanya disebut sebagai anak kutukan. Kalau kita cek kondisi Loki, sayangnya Loki memenuhi dua syarat tersebut. Loki memiliki mata aneh yang dianggap sebagai cacat oleh ibunya. Selain itu, Loki juga diramalkan akan membunuh ayahnya sendiri. Oleh sebab itu, tanpa pikir panjang, Astrid langsung membuangnya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari mata Loki yang menurut gua spesial banget. Di sini gua nemu beberapa teori tentang peran dan kekuatan mata Loki ke depannya. Oke, coba kita perhatiin dulu bentuk mata Loki. Pupil mata vertikal seperti ini biasanya dimiliki oleh hewan seperti ular, kucing, buaya, dan beberapa burung pemangsa, bahkan hingga makhluk mitos seperti naga. Kalau kita kembali mengambil referensi dari mitologi Nordik, Loki diketahui memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi berbagai macam hewan. Teori pertama, mungkin mata ini memberikan Loki kemampuan untuk berubah menjadi hewan-hewan yang gua sebutkan sebelumnya. Oke, lanjut ke teori kedua, teori yang jadi favorit gua karena paling masuk akal. Di panel sebelumnya, tepatnya di percakapan antara Ida dan Harald, kita dapat informasi baru bahwa Ida menyebut Redline sebagai Bloodsock Serpent atau ular berlumuran darah. Dari pernyataan Ida ini langsung muncul asumsi yang kuat banget bahwa di dalam Redline mungkin terdapat seekor ular dunia yang sering banget gua sebut di video-video gua sebelumnya, yaitu Jormungandr. Kalau kita kembali ke mural Harley, kemungkinan besar ular ini adalah sosok Jormungandr karena ular ini hanya muncul di dunia pertama, dunia yang mungkin belum ada Redline pada saat itu. Nah, terus apa hubungannya sih Bang dengan Loki? Oke, teorinya Loki adalah orang yang akan membebaskan ular Jormungandr sekaligus menghancurkan Redline. Dengan mata Loki yang mirip seperti ular, mungkin Loki bisa mengendalikan Jormungandr. Selain itu, coba kalian perhatiin pattern yang ada di tubuh Loki dan ular ini. Apakah ini clue dari Oda bahwa dua sosok ini saling berhubungan? Oke, lanjut ke teori ketiga yang menurut gua nggak kalah menarik juga. Mata Loki mungkin terinspirasi dari Heimdall, salah satu dewa Nordik yang bisa melihat ratusan mil baik siang maupun malam. Mungkin ini yang menjadi alasan kenapa Loki bisa selamat setelah dibuang oleh ibunya. Loki bisa melihat jauh ke atas ketika memanjat pohon Adam menuju dunia matahari. Bahkan di dunia nyata, bentuk mata dengan pupil vertikal memang diketahui punya penglihatan yang lebih baik dari mata biasa. Nah, dengan bakat penglihatan yang luar biasa, secara nggak langsung membuat Loki jadi lebih mudah menguasai Ken Bunshoku Haki. Hal ini jadi nyambung ke pertanyaan, kenapa mata Loki selama ini ditutup? Menurut gua ada dua alasan yang saling berhubungan. Loki dihina karena matanya, jadi dia memutuskan untuk menutupinya, mirip seperti kasus Puding yang memiliki mata tiga. Alasan Loki berani menutup matanya karena dia punya Ken Bunshoku Haki yang kuat. Tapi gimana menurut kalian? Kira-kira apa sih kekuatan mata Loki? Coba komen ya. Oke, lanjut. Sebenarnya gue masih punya pertanyaan yang jujur gue belum tahu, bahkan sulit untuk berteori, yaitu kenapa sih Loki punya mata ini? Padahal mata Harald dan Astrid dua-duanya normal. Coba share dong kalau kalian punya teori tentang ini ya. Oke, sebagai penutup, gue mau bersimpati sedikit sama karakter Loki karena jujur kasihan banget. Dari kecil udah dibuang, hidup tanpa kasih sayang ibunya, dan bahkan setiap ada hal buruk di Elbaf, Loki selalu dijadikan kambing hitam. Bahkan yang bikin gue makin respect sama Loki, walaupun seluruh Elbaf membencinya, dia masih mau berjuang untuk melindungi negeri yang sudah mengkhianatinya. Dari informasi ini, gue sekarang tambah yakin kalau Loki akan bergabung ke bajak laut topi jerami karena dari kisah hidupnya udah masuk kriteria banget. Orang-orang yang terbuang akan selalu disambut oleh Luffy. Tapi gimana menurut kalian? Apakah Loki akan ada di pihak Luffy atau Loki sebenarnya jahat? Karena selama ini di mitologi Nordik, Loki selalu dikenal sebagai seorang penjahat yang jago tipu muslihat. Oke, itu dia analisis dan teori pada chapter ini. Gimana menurut kalian? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Coba komen dan share juga teori kalian tentang mata Loki ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya makin semangat bikin video.